Halo, perkenalkan nama saya Nirmala Auliasari, NPM 20025010156. Kali ini saya akan memaparkan tugas biologi molekuler saya tentang sentral dogma. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa sih biologi molekuler itu? Yang kedua, apa perbedaan DNA dan RNA? Yang ketiga, bagaimana proses dogma sentral itu? Apa sih biologi molekuler itu? Biologi molekuler merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi molekul-molekul hayati serta kontribusi hubungan tersebut terhadap pelaksanaan dan pengendalian berbagai proses biokimia. Di dalam biologi molekuler, makromolekuler hayati khususnya asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Sedangkan ekspresi informasi hayati meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi, dan kemudian diaplikasikan dalam rekayasa genetik. Apa perbedaan DNA dan RNA? Perbedaan DNA dan RNA yang pertama yaitu bahwa DNA memiliki rantai ganda berpilin dan panjang, sedangkan RNA rantainya tunggal dan pendek. Yang kedua, molekul nukleotida DNA mengandung informasi genetik, sedangkan RNA berperan untuk menyimpan dan menyalurkan informasi genetik. Yang ketiga, DNA tersusun dari gula deoksiribosa, sedangkan RNA dari gula ribosa. Yang keempat, DNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan ribosom, sedangkan RNA terdapat di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. DNA memiliki basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan RNA memiliki adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Apa sih yang dimaksud dengan dogma sentral? Dogma sentral adalah penjelasan mengenai proses perubahan gen DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein melalui serangkaian yang dikenal dengan 3 tahapan besar yang menjelaskan proses pembacaan materi genetik menjadi protein di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh organisme. Apa saja 3 tahapan itu? 3 tahapan itu, yang pertama ada replikasi, yang kedua transkripsi, yang ketiga adalah translasi. Replikasi ini ialah proses penggandaan rantai ganda DNA, yang mana penggandaan DNA baru yang telah ada sebelumnya yang terjadi di nukleus. Enzim yang berperan yaitu enzim girase, helikase, DNA polimerase, dan ligase. Kodon DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai informasi genetik untuk memulainya sintesis protein yang akan dilanjutkan pada tahap transkripsi dan translasi. Tahap yang kedua yaitu transkripsi, di mana proses ini pembentukan mRNA dari DNA template yang terjadi di nukleus. Yang bekerja ialah enzim RNA polimerase, dengan hasil RNA akan dibawa menuju ke sitoplasma. Dengan tahapan yang pertama ada inisiasi, di mana RNA polimerase akan melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi, kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga akan membentuk kompleks inisiasi transkripsi, sehingga RNA polimerase akan membuka untaian rantai ganda DNA. Kemudian pada tahap elongasi, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga akan terjadi pemanjangan RNA dan RNA akan membentuk pasangan adenin dan urasil. Kemudian terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kodon dan hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Tahapan yang ketiga yaitu translasi, yang mana proses pembacaan kodon dan menggabungkan asam amino melalui ikatan peptida dengan komponennya mRNA, ribosom, tRNA dengan asam amino, dan enzim. Tahapannya yang pertama ada inisiasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim atau yang disebut dengan peristiwa kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG yang mana memberikan sinyal untuk memulai proses translasi.
Kemudian tRNA akan mentransfer untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Berikutnya elongasi, bahwa kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino yang pertama. Jadi asam amino pertama akan segera dilepas dari ribosom. Kemudian tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Berikutnya tRNA akan datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Tahap yang terakhir yaitu terminasi, di mana proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA akan melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis akan mengalami proses post-translasi, dan pada tahap ini protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.